Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Kiki Yolanda, NPM 19412074 dari kelas AKT 19BX. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari critical review film yang berjudul Jembatan Pensil dan disutradarai oleh Hasto Broto. Cerita ini ditulis oleh Eksan Zen. Film ini diproduseri oleh Tias Abioga. Produser pelaksananya Rahmat Suwardi, produser eksekutif Laode Hairun Goe, perusahaan produksi Grahandika Visual. Film ini dirilis pada tanggal 7 September 2017. Pemeran-pemeran dalam film ini yaitu Didi Mulya sebagai Odeng, Aska Marzuki G sebagai Aska, Angger Bayu sebagai Inal, Vikram Priyono sebagai Atar, Permata Jingga sebagai Yanti, Naila D. Purnama sebagai Nia, Meriam Belina sebagai Farida, Kevin Julio sebagai Gading, Alicia Rininta sebagai Aida, Agung Saga sebagai Arman, Deden Bagaskara sebagai Pak Mone, Andi Bersama sebagai Pak Guru, Roy Turaken sebagai Jafar, Eksan Zen sebagai Karim, Ancu sebagai Basri, Ria sebagai Ibu Gendut, Mamat sebagai supir pick up, Aswan sebagai Bang Jack, dan Yanti Setiawan sebagai ibunya Inal. Ringkasan cerita, dalam film ini menceritakan tentang sebuah desa kecil yang kekurangan tenaga pengajar. Terdapat satu sekolah dasar yang bernama SD Towea yang terletak di pinggir pantai. Setiap anak yang bersekolah di sana tidak dipungut biaya apapun. Begitupun guru yang mengajar, tidak dibayar atau sukarela. Hanya ada satu orang guru yang sudah tua dan renta yang mengajar di sekolah itu. Beruntung sekali ia memiliki anak yang bersekolah di Jakarta yang akan datang untuk menggantikannya mengajar di sekolah tersebut. Dalam perjalanan pulang, Aida baru saja sampai di Muna. Tas yang ia pegang terjatuh karena ada penumpang yang sedang terburu-buru. Lalu, Aida bertemu dengan Pak Mone, atau ayahnya Ondeng. Dalam pertemuan itu, Aida menjadi kenal dengan Gading dan Ondeng. Dari perjalanan pulang tersebut, Ondeng tanpa sengaja memperkenalkan Aida kepada keempat sahabatnya, yaitu Aska, Nia, Yanti, dan Inal. Ondeng merupakan anak yang sangat baik. Tetapi ia memiliki kekurangan, yaitu keterbelakangan mental atau yang biasa kita sebut dengan Down syndrome, yang menyebabkan ia menjadi murid yang kurang pintar di kelasnya. Bahkan ia seharusnya sudah lulus dari 3 tahun yang lalu. Ondeng yang setia menunggu teman-temannya datang menyeberangi jembatan yang rapuh untuk berangkat sekolah bersama. Ondeng melakukan hal tersebut karena merasa ia perlu menjaga keselamatan teman-temannya pada saat menyeberangi jembatan yang rapuh tersebut. Untuk sampai ke sekolah, Ondeng dan teman-temannya harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit. Mereka harus melewati sungai, gunung, dan pesisir pantai. Belum lagi kondisi perekonomian masing-masing anak yang berbeda membuat sekolah menjadi hal yang tidak mudah bagi mereka. Ondeng merasa terpukul dengan kepergian ayahnya. Ayahnya terkena musibah ketika sedang melaut. Gading adalah nelayan muda yang selalu bersama Pak Mone. Ia merasa senasib dengan Ondeng, dan Gading pun berjanji untuk menggantikan ayahnya Ondeng. Ketika akhirnya jembatan itu runtuh pada saat teman-teman Ondeng menyeberang, tidak membuat semangat mereka pudar untuk tetap bersekolah. Gading membantu mereka untuk menyeberanginya dengan cara menggendong mereka secara satu persatu. Sementara itu, Ondeng menggambar cita-citanya, yaitu untuk membuat jembatan untuk teman-temannya. Ondeng selalu menabung uang jajannya demi mewujudkan cita-citanya itu. Aida, dengan bantuan Gading, mengajak anak didiknya belajar dari alam. Anak-anak yang sudah terbiasa dekat dengan alam di wilayahnya sangat menikmati pengalaman belajar dari alam tersebut. Dalam cerita ini, Gading dikenal sebagai orang yang cukup berpengetahuan sehingga dapat mengajar dan berbagi ilmu kepada anak-anak didik di sekolah Towea.
Ketakutan dan kekurangan Ondeng ini membuat Ondeng selalu teringat kepada ayahnya yang meninggal di laut. Pada suatu hari, Ondeng lepas kendali sehingga ia berlari mengejar ayahnya ke laut tanpa memikirkan bahaya yang akan ia hadapi. Kemudian Ondeng pun tenggelam tanpa bisa diselamatkan. Ding dan teman-temannya Ondeng berusaha mewujudkan cita-cita Ondeng, yaitu membuat jembatan. Akhirnya mereka bersama warga sekitar membangun jembatan yang terbuat dari kayu dan dibuat dengan bentuk yang menyerupai pensil. Menurut saya, kelebihan dari film ini yaitu film ini memperkenalkan kita dengan indahnya tanah Indonesia yang berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Selatan. Pengambilan gambar dan kualitas cukup bagus. Mengandung pesan yang baik, di mana setiap orang berhak mewujudkan cita-citanya terlepas dari kekurangan orang tersebut. Kekurangan dari film ini menurut saya yaitu menggunakan pemeran yang kurang terkenal, sehingga membuat film ini kurang menjadi perhatian di masyarakat. Dan ada bagian yang janggal, yaitu ketika ada 2 orang preman yang sedang tidur di ruang kelas, kemudian Aska membangunkan preman tersebut dengan alasan ingin menyapu ruang kelas. Padahal, lantai kelas tersebut terbuat dari pasir pantai. Opini saya, menurut saya, film ini berhasil menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Terlebih lagi dengan kondisi Ondeng yang seperti itu, membuat ia menjadi perhatian untuk para penonton. Sekian critical review film dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.